atribut bendera merah putih menjadi salah satu agenda tahunan yang dilakukan setiap tahunnya jelang 17 Agustus, serta kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan lembaga pemerintah maupun Belakangan non-pemerintah. ini Namun Indonesia belakangan ini banyak kesadaran dilanda tersebut peristiwa semakin memudar. sosial. Bahkan Benar dapat nggak kita sih? lihat pemasangan bendera Mulai merah dari putih skala rasisme, munculnya gerakan-gerakan diskriminasi, perlawanan terhadap hingga penjajahan kesenjangan VOC sosial. dan rezim kolonial Belanda. kawasan strategis. Baik Pernah nggak perlawanan sih yang kepikiran dilakukan oleh raja-raja, apakah para pemimpin secara agama, Fenomena ini Indonesia tidak maupun para berbasis tokoh masyarakat biasa Indonesia dan yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa di rumah? Dengan saya Fadila Zahra Syahdiarani beserta dengan tim saya dalam acara wawancara rendahnya rasa nasionalisme di kalangan remaja. Tidak dapat dipungkiri bahwa zaman sudah berubah. Teknologi sudah merenggut sebagian besar kehidupan manusia, terutama kalangan remaja. Globalisasi telah membuat dunia jauh lebih terhubung, tapi juga menyebabkan erosi identitas nasional ketika orang lebih fokus pada isu-isu global daripada isu-isu nasional mereka. Untuk membahas lebih mendalam, tim kami telah mewawancarai seorang narasumber, yaitu Bapak Haji Durjana selaku Ketua RT di Perumahan Mulia Asih 1. Berikut liputannya. Oke, jadi adapun penyebab itu rendahnya rasa nasionalisme di kalangan remaja dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor internal. Apa saja faktor internal itu? Yang pertama yaitu pemerintah pada zaman reformasi yang jauh dari harapan para anak sehingga membuat mereka kecewa pada kinerja pemerintah ya saat ini. Yang kedua, sikap keluarga dan lingkungan sekitar yang tidak mencerminkan rasa nasionalisme dan patriotisme sehingga para anak meniru sikap tersebut. Yang ketiga, demokratisasi yang melewati batas etika sopan santun dan maraknya unjuk rasa ya. Kemudian yang keempat, tertinggalnya Indonesia dengan negara-negara lain dalam segala aspek kehidupan ya, membuat para pemuda tidak bangga lagi menjadi bangsa Indonesia. Yang kelima, timbulnya etnosentrisme yang menganggap sukunya lebih baik dari suku-suku yang lain, yang membuat anak lebih mengagungkan daerah atau sukunya daripada persatuan bangsa. Kemudian yang faktor eksternalnya ya, yaitu cepatnya arus globalisasi yang berimbas pada moral para pemuda. Yang kedua, paham liberalisme yang dianut oleh negara-negara barat yang memberikan dampak pada kehidupan bangsa. Tuh. Oh iya, tentu ya. Jadi sekolah memiliki peran penting dalam membentuk rasa nasionalisme remaja. Karena sekolah sebagai lembaga pendidikan formal berperan untuk mempersiapkan generasi muda yang menjadi mandiri, dewasa secara jasmani maupun rohani. Untuk membentuk kepribadian dan karakteristik yang dimiliki jiwa nasionalisme yang kuat, itu diperlukan penanaman nilai-nilai kepada siswa ya, di dalam bentuk pelajaran yang tercantum di dalam kurikulum. Selain itu, sekolah juga memiliki peran penting dalam kegiatan pembiasaan yang dilakukan di sekolah. Oke. Keluarga itu memiliki peran dalam membentuk rasa nasionalisme. Apa saja peran keluarga di dalam membentuk rasa nasionalisme? Itu yang pertama, orang tua dan keluarga itu harus memberikan teladan
dan pengarah kepada generasi muda di tengah kemandirian dalam dalam mencari identitas dan jati diri dalam mewujudkan cita-cita dan mengembangkan rasa nasionalismenya. Yang B, memberikan ruang mengeksplorasi kemampuannya di dalam lingkungan masyarakat, ya. Aktivitas sosial masyarakat ini diharapkan dapat membekali pengetahuan, keterampilan dan karakter yang mengembangkan sikap positif generasi muda dalam kehidupan bermasyarakat. Itu peran keluarga, ya. Ya. Kemunculan media sosial itu menimbulkan banyak dampak, ya, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif berkembangnya media sosial media diantaranya sekarang sudah sangat mudah dan ingin terhubung dengan orang-orang yang jauh dengan biaya yang murah. Ya, dampak negatif munculnya media sosial adalah semakin terkikisnya, ya, nilai dan semangat gotong royong di kalangan remaja, ya. Oleh karena itu, dengan semakin majunya teknologi masa kini seharusnya dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin dan seharusnya tidak menghilangkan esensi yang seharusnya seharusnya bersosialisasi dan melakukan kegiatan bermasyarakat secara langsung. Jadi tentu saja hal tersebut membuat beberapa pihak harus memberikan perhatian dan pengawasan, itu baik pengawasan dalam kehidupan nyata dan kehidupan di media sosial. Jadi dengan adanya perhatian dan pengawasan, para remaja akan terhindar dari dampak negatifnya menggunakan media sosial. Ya. Kegiatan yang dapat membantu meningkatkan rasa nasionalisme di kalangan remaja itu yang pertama biasa mengadakan napak-tilas sejarah, ya. Dan tentunya napak-tilas ini yang mengasihkan, ya. Kemudian B, memperkenalkan keberagaman budaya dengan study tour, ya. Kemudian yang ketiga, pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang menggairahkan, ya, yang menggairahkan. Kemudian yang keempat, dengan memperbanyak film dan musik yang bisa menumbuhkan rasa nasionalisme. Kemudian yang kelimanya yaitu menggunakan produk-produk dalam negeri. Mungkin itu usaha-usaha, ya, untuk menghindarkan atau menumbuhkan rasa nasionalisme di kalangan remaja. Oke, jadi para remaja itu sangat penting untuk memahami sejarah, ya. Kenapa? Jadi dengan mempelajari sejarah itu diharapkan akan timbul kesadaran sejarah yang diharapkan dapat membantu para remaja mengenal dirinya, ya. Mengenal dirinya dalam hidup bersama di komunitas yang lebih besar, sehingga menumbuhkan kesadaran kolektif, ya, dalam memiliki kebersamaan dalam sejarah, kebersamaan dalam memiliki riwayat masa lampau, ya. Kemudian proses pengenalan diri yang meningkat menjadi kesadaran kolektif ini merupakan titik awal tumbuhnya rasa harga diri, ya, rasa bangga dan rasa memiliki terhadap bangsa dan tanah air. Ya, dampak rendahnya rasa nasionalisme pada kalangan remaja terhadap negara itu yang pertama, rasa kebangsaan, nasionalisme dan patriotisme telah tergusur, ya, tergusur oleh budaya hura-hura, ya, budaya yang tentunya yang sangat menyesatkan.
Kemudian yang kedua, pemuda yang seharusnya menjadi pelopor dalam membangun semangat perjuangan, tetapi kenyataannya kini justru jatuh ke jurang materialisme ya yang tak terkontrol. Kemudian yang ketiga yaitu banyak remaja di Indonesia yang perlahan-lahan mulai melupakan bahkan meninggalkan kebudayaan bangsa sendiri ya. Nah, hal itu disebabkan mereka mulai lebih tertarik pada kehidupan hedonis atau kehidupan yang hanya mengedepankan kesenangan semata. Oke, nah selanjutnya untuk meningkatkan rasionalisme di kalangan remaja, ini pemerintah memiliki peran yang sangat penting. Apa saja peran pemerintah? Ya, diantaranya satu, menggerakkan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan rasa nasionalisme. Apa saja contohnya? Misalnya melakukan seminar atau pameran kebudayaan. Kemudian yang B, mewajibkan pemakaian batik contohnya ya. Pemakaian batik secara serentak. Itu juga bisa meningkatkan rasa nasionalisme di kalangan remaja. Kemudian yang ketiga, lebih mendengarkan dan menghargai aspirasi pemuda untuk membangun Indonesia agar lebih baik lagi. Kemudian yang D yaitu memberikan pendidikan pembangunan karakter yang diharapkan dapat menumbuhkan jiwa nasionalisme di kalangan generasi muda. Nah, cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan rasa nasionalisme di kalangan remaja, yang pertama yaitu mencintai produk dalam negeri, ya, mencintai produk dalam negeri dan membangun rasa percaya diri bangsa. Kemudian yang kedua, ikut serta dalam pemerataan ekonomi dan pembangunan. Kemudian yang ketiga, mengenalkan budaya Indonesia di berbagai media, ya. Kemudian yang keempat, ikut serta dalam pasar bebas ya. Kemudian yang kelima yaitu membentuk barisan muda ya. Oke, nah kita dampak globalisasi itu terhadap rendahnya rasa nasionalisme itu banyak ya. Yang pertama misalnya telah membuat banyak anak muda itu kehilangan kepribadian diri sebagai bangsa Indonesia. Kemudian yang keduanya, rasa sosial terhadap masyarakat menjadi tidak ada. Kenapa? Karena mereka lebih memilih sibuk dengan menggunakan handphone, gadget dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga, dilihat dari sikap, banyak anak muda yang tingkah lakunya tidak kenal sopan santun ya. Sopan santun atau cenderung cuek, tidak ada rasa peduli ya, peduli terhadap lingkungan. Kemudian moral generasi bangsa menjadi rusak ya, menjadi rusak, timbul banyak timbul sikap anarkis ya, anarkis antara golongan muda ya. Kemudian yang kelimanya, tidak ada rasa cinta terhadap budaya bangsa sendiri ya, dan rasa peduli terhadap masyarakat ya. baik Pak, terima kasih udah nyempatin waktunya Oke. untuk wawancara tugas PKN. Kurang lebihnya mungkin kita mohon maaf udah ganggu waktu Bapak. Sama-sama, mungkin yang bisa Bapak jawab juga itu mungkin kurang sempurna gitu ya. Terima Terima kasih. kasih banyak Pak.